Hai hai, assalamualaikum, kembali lagi di dapur Aulian. Kali ini saya ingin membuat cilok teman-teman, tapi ini ada isinya bengkoang. Yuk ikuti cara saya membuatnya. Oke, ini yang pertama kita siapkan wajan atau apapun itu ya teman-teman. Kemudian kita masukkan 400 gram tepung terigu dan kita beri ladaku secukupnya. Kemudian kita beri penyedap rasa sesuai selera teman-teman, dan kita beri air. Nah, di sini kita gunakan air kurang lebih 1 liter ya teman-teman, atau menjadi seperti ini. Nah, selanjutnya ini akan kita masak terlebih dahulu sampai dia matang menggumpal gitu ya teman-teman. Nah, sampai seperti ini ya teman-teman, ini udah matang ya teman-teman. Nah, kemudian kita akan pindahkan ke dalam wadah. Sebelumnya kita taburi dulu dengan tepung agar tidak melengket di wadahnya ya teman-teman. Oke, selanjutnya ini akan kita beri tepung tapioka, ini kurang lebih sekitar 500 gram ya teman-teman. Dan karena di sini agak sedikit terlalu kental, susah untuk ngaduk tepung tapiokanya, maka saya beri sedikit air. Nah, selanjutnya kita beri sedikit demi sedikit ya teman-teman, itu totalnya sekitar 500 gram atau 1:1 aja pun bisa ya teman-teman. Dan karena adonannya sudah mulai agak hangat atau dingin dan kita mampu untuk mengaduk pakai tangan, jadi saya lanjutkan menggunakan tangan ya teman-teman. Tadi diberi air itu agar agak sedikit dingin ya, soalnya itu panas banget. Nah, kemudian kita uleni, ini karena banyak ya teman-teman, 400 gram tepung terigu dan 500 gram tapioka, itu kurang lebih hampir 1 kilo ya. Jadi kita adonnya sedikit demi sedikit. Nah, sampai seperti ini adonannya ya teman-teman, sampai halus. Dia masih lengket ya teman-teman, sedikit lengket, tapi ini sudah pas untuk kita buat kulit ciloknya ya teman-teman. Oke, selanjutnya ini kita siapkan wadah lagi untuk kita bentuk adonan ciloknya. Nah, di sini kita siapkan, di sini ada bengkoang ya teman-teman. Ini akan saya isi bengkoang. Biasanya cilok itu diisi ayam ataupun daging. Nah, sekarang saya coba dengan bengkoang. Ini bengkoangnya udah saya tumis ya teman-teman, menggunakan bawang merah dan bawang putih. Kemudian saya beri udang popai atau udang yang kecil-kecil itu teman-teman, ditumis ya, nggak usah terlalu lama agar tetap kriuk. Oke, selanjutnya kita siapkan adonannya teman-teman. Nah, dia teksturnya seperti ini, masih lengket ya teman-teman. Tapi kita pegangnya itu sebelumnya kita menggunakan tepung terigu dulu ya di tangan kita, atau tepung tapioka, agar tidak lengket gitu. Oke teman-teman, selanjutnya ini akan kita bentuk. Untuk bentuk ciloknya itu tergantung atau selera teman-teman gitu ya. Ini akan saya buat beberapa macam bentuk. Untuk yang pertama ini kita bentuk bulat. Jadi untuk bentuk itu tergantung kreasi masing-masing agar anak-anak tidak bosan ya dalam menikmati cilok yang bentuknya hanya bulat dan bulat. Oke teman-teman, ini isinya bengkoang. Ini enak banget teman-teman, rasanya tuh mirip-mirip jadi dengan cekwe teman-teman. Buat teman-teman yang tidak bisa membuat cekwe seperti saya, boleh kita buat ini aja cilok isinya bengkoang seperti ini, rasanya juga jadi sama seperti cekwe teman-teman. Oke, ini yang bentuk bulat. Selanjutnya ini saya bentuk lain ya teman-teman, jadi akan saya bentuk seperti kroket teman-teman. Jadi bentuknya itu agar menarik sedikit ya, dan untuk bentuk ini itu lebih mudah kita buat daripada bentuk bulat teman-teman, jadi dia lebih rapi gitu ya. Oke, ini kita bentuk seperti pastel apa ya teman-teman bahasa lainnya.
jika di kami sini itu kue seperti ini namanya kroket teman-teman. Nah ini kita bentuk seperti pastel mini ya teman-teman. Oke, ini dia jadinya. Tara, ini cilok isi bengkoang ala dapur Aulian. Oke teman-teman, ini akan saya lanjutkan sampai selesai dulu ya. Nah ini dia sudah selesai semuanya ya teman-teman. Di sini ada bentuk pastel, ada juga bentuk lainnya. Ini ada bentuk kayak donat gitu, ada yang bulat-bulat, dan ada juga yang kepal-kepal. Oke teman-teman, selanjutnya kita siapkan air, kita didihkan air, kemudian kita beri minyak agar nanti tidak saling melengket. Nah kemudian setelah mendidih kita masukkan ciloknya satu persatu ke dalam air dan kita rebus hingga dia mengambang seperti ini ya teman-teman. Nah jika sudah mengambang itu tandanya dia sudah matang. Oke, ini kita aduk-aduk ya agar tidak menempel di pancinya. Oke teman-teman, ini dia sudah mengambang semua setelah beberapa menit ya. Intinya itu harus dia sampai mengambang. Nah ini hasilnya teman-teman. Nah maaf itu donatnya udah ada yang dimakan si bocil, katanya enak yang bentuk-bentuk donat gitu ya teman-teman. Nah pas baru matang itu saya nggak sempat untuk langsung video ini teman-teman, jadi ini udah masuk dalam freezer tapi masih tetap bagus ya, nggak keras gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya ini akan kita olah ciloknya menjadi cilok doer atau cilok pedas mantul ya teman-teman. Ini cuma bawang merah dan bawang putih. Saya tumis ya teman-teman hingga layu, hingga kering dan bau harum seperti ini. Kemudian kita beri air. Nah setelah itu lanjut kita masukkan ciloknya teman-teman. Nah ini dia baru keluar dari freezer ya, jadi dia menggumpal-gumpal seperti itu. Kita didihkan saja airnya, nanti dia akan terlepas sendiri teman-teman. Nah ini juga bisa untuk ide jualan teman-teman ya, untuk bentuk-bentuk cilok sesuai selera teman-teman atau sesuai imajinasi teman-teman, kira-kira untuk yang jajan ciloknya dia suka atau tidak. Oke teman-teman, ini dia perebusan cilok yang kita buat. Nah seperti ini ya, yang bentuk pastel itu isinya bengkoangnya teman-teman. Oke, ini kita aduk-aduk. Jika sudah mendidih dan sudah lembut, kita masukkan penyedap rasa dan sedikit gula ya teman-teman. Jika tidak suka gula silahkan skip saja, jadi masaknya tergantung selera teman-teman semuanya. Oke, jika teman-teman anaknya tidak suka pedas bisa langsung seperti itu dan teman-teman tambahkan daun bawang atau daun kucai. Nah karena anak-anak saya dan biasa itu yang pelanggan saya biasa beli gitu ya teman-teman, saya tuh kadang jualan tapi kadang-kadang jualannya ya nggak setiap hari gitu teman-teman. Nah kalau saya diberi cabai gini ya teman-teman, cabai giling yang sudah saya stok di kulkas. Ini cabainya bawang merah, bawang putih dan cabai rawit juga cabai keriting saya giling, kemudian saya tumis hingga matang dan disimpan di kulkas. Jadi kalau kita mau pakai tinggal cemplung-cemplung aja teman-teman. Nah seperti ini dia hasilnya. Nah setelah semuanya merata kita tes rasa dan kita beri daun bawang atau kucai seperti ini ya teman-teman.
Nah, ini dia hasilnya. Ini enak banget teman-teman, dan ini yang saya jual ya, satu mika seperti ini 5.000. Buat teman-teman yang pengen jualan, monggo. Oke teman-teman, cukup sekian videonya dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.